mau berangkat ke Juruk mana, Mas? Namanya Juruk mana? Juruk Elang di Gunung Prau. Kita berangkat pukul 9.13. Ini bersama temen ya, sama teman-teman. Nah, ini kita melewati dari desa Ngelak ya. Nah, cuaca cukup cerah. Kita di sini mau naik gunung, mau ke Juruk, tapi sebelumnya berdoa dulu biar nanti di perjalanan kita selamat. Amin, amin. Ini kita di dekat sungai. Hai teman-teman, hari ini kami akan melakukan penjelajahan ke gunung mana? Ke air terjun Elang. Nah, sebelum kita masuk ke hutan, kita akan berdoa dulu agar diberi keselamatan sampai tujuan. Mari kita berdoa sesuai dengan adat dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, kami akan mulai penelusuran, yaitu mulai masuk hutan itu di sebelah desa Mulyo Jadi, desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Mari ikuti kami. Ya. Kita lanjut jalan sama teman-teman. Perhutani. Ini awal kita masuki hutan. Dan di sini juga banyak yang ditanami pohon kopi, dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada pohon kopi ini juga dimanfaatkan apa nih Mbak namanya? Ya teman-teman, tadi kita start dari desa Ngelak. Ya, kita di sini mau ke Juruk Elang, teman-teman. Juruk Elang itu masih sedikit yang mengeksplor, tapi kita lihat seperti apa. Kalau dari desa Bawang itu kelihatan, teman-teman. Juruk itu kelihatan, tapi kita coba lihat. Kita trip tadi berangkat jam berapa, Mas Olet? Ya, tadi jam segitu. Kita lanjut. Teman-teman, di sebelah sana itu ada namanya air terjun Wangan Wali. Dia sempat eksis pada zamannya, tapi sekarang sudah karena mungkin dari pengelolaan dari desa kurang, sehingga sekarang sudah tidak terekspor lagi. Aksesnya juga udah kelihatan. Dan betul, aksesnya sudah tertutup, rumput semua di sana. Nah, yang masih ramai ada yang di sebelah bukit sebelah sana lagi. Ada yang namanya air terjun Sipitung ya. Sipitung sekarang juga sudah lumayan banyak pengunjung juga di sana. Kemudian biasa di sini Kak, di sini ada yang namanya Poncowati Kak. Jadi Poncowati ini dari ceritanya dulu katanya
pernah menjadi tempat apa tuh semedi bertapanya Bapak Soekarno, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia. Konon katanya pernah bersemedi di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, nanti kita teman-teman kita lihat, nanti kita agak curugnya kelihatan, nanti kita shot ya. Itu pemandangan dari atas. Karena jalan masih cukup jauh, sekitar 2 jaman. Ya teman-teman, di sini ada jalur air, ada pipa ya. Kalau kita tersesat di hutan, kita bisa mengikuti jalur pipa. Karena yang jelas jalur pipa itu kan pasti pernah dilewati orang, dan jalur pipa pasti ke desa. Nah ini ada suaranya tuh. Nah ini ada pipa yang bocor ini. Nah itu yang bocor. Waduh mas, itu mas pos 1 nyampe itu. Kita ini ada sampai pos 1, tapi pos 1 puncak. Kita carinya ini di sini. Ini jalan menuju Gunung Prau. Oh ya, tapi kita di sini mau ke Juruk. Ke air terjun atau Juruk Elang. Jadi berada di bawahnya apa itu namanya? Tower Gunung Prau. Jadi kalau kamu ke puncak, ini ada apa namanya? Rute yang lewat desa lewat kecamatan Bawang, ada di sini. Treknya dari sini, jadi lurus nanti bisa ke puncak. Jadi ini pos 1 di sini posnya. Oh, ya, ini. Air terjun itu cuma bisa kelihatan dari Kabupaten Batang ya, Bro? Betul, iya. Jadi Kalau dari Kabupaten Wonosobo atau Purbalingga, Banjarnegara itu nggak kelihatan. Karena dia ada di sebelah utara. di utara sih Utara ada di wilayah Kabupaten Batang. Seperti itu. Jadi kalau ini tahun ini biasanya dimanfaatkan untuk itu, untuk apa? Bahan batik. Kalau pernah pakai batik, nah ini bahan untuk apa itu namanya, sandingnya itu yo. Iya, canting ini diambil getahnya ya. Diambil getahnya kakak. Oh ya, ini pohon pinus ya. Kita nanti lanjutkan perjalanan. Kalau kita ke puncak ada seperti ini, jadi tidak boleh merusak. Jadi nanti di sini biasanya ada tempatnya itu. Kita tidak boleh merusak karena itu luar biasa perjuangan bapak-bapak yang mencari apa namanya, Getah. getah gitu. Kita lanjut. Sepertinya kalau di daerah sini banyak di arah mana ini? Selatan kayaknya. Jadi banyak tanaman yang sebenarnya bermanfaat untuk apa namanya? Untuk pengobatan. Ini John. Kita ke arah selatan aja mas. Ini mas. Iya. Jadi banyak apa namanya, jalur yang bisa dilewati. Oke. Untuk ketika sudah sampai sini ada tanda pos 1. Di sini ada persimpangan. Kalau ke arah selatan, berarti kita menuju
puncak perahu. Caranya kelihatan ya. Kelihatan. Jadi kita mengambil jalan yang ke arah timur. Ini Jalannya memang nggak kelihatan. jalannya udah agak kelihatan, Jarang dilewatin mungkin ya. udah kelihatan ini. Tapi ini salah satu jalan untuk menuju sampai ke apa namanya? Air terjun. Jadi teknik yang akan kami gunakan itu menggunakan jalur sungai. Karena sebelumnya pernah ke sana tapi nggak ada jalan. Salah satu alternatif yaitu kita menggunakan susur sungai biar bisa sampai tujuan. Karena sempat kami mencoba untuk lewat jalur darat, tetapi hasilnya nihil karena jalan untuk menuju air terjun memang tidak ada, kita harus mencari jalan sendiri. Nah ini rumput desa ini teman-teman namanya. Rumput desa biasanya untuk pakan sapi. Makanya ini ngalangin jalan juga nggak boleh di seberangin ya Ben ya. Nah ini teman-teman, ini pelajaran kalau kita pendakian berat seperti ini tidak boleh dibakar ataupun diambil karena itu dibakar untuk para orang yang ngambilnya itu loh, ngambil getah. Itu bisa dijual itu soalnya. Ya teman-teman, kita lanjut sambil nanti kita trip ada sesuatu yang menarik. Nah, kita nanti gitu ya. Nah ini teman-teman, Ada apa Mas? kalau apa namanya haus, ini kita bisa mengambil pohon ini bisa dimakan ini teman-teman. Caranya gimana makannya? Caranya ini kulit yang ini kita kupas dulu. Kalau sudah bersih, nah ini kita bisa makan ini. Rasanya agak-agak asam, mantap bro. Ini bisa menghilangkan haus ini. Kalau misalkan kita tidak punya air mineral, coba kita makan kayak gini bisa. Ini fungsinya untuk apa namanya, menghilangkan rasa haus dahaga. Oke, ini baru pertama kali nih nyobain ini. Coba lihat Tanaman ini. ciri-cirinya seperti apa daunnya. Ini ininya. Oh, ini daunnya teman-teman. Ada agak Kalau itu bisa menghilangkan seperti rasa haus. ini. Nah ini. Agak ada Ambil yang apa? hitam-hitamnya. Agak muda. Nah ini belum, ini yang masih muda ini enak. Ini dulu. Ini masih muda ini. Coba bro. Kalau masih muda ini ada daunnya masih banyak sekali ini. Ini kalau yang masih muda ini masih bagus kalau yang masih muda. Saya coba, saya belum pernah. Ya. Ini. Wah ini Rasanya kameramen. gimana? Oke. Ayah teman-teman, di sini tadi ada sedikit kejutan. Ada apa Mas tadi Mas? Ayam hutan. Ayam Bro, hutan. ini, bro. Wah, Tadi sempat terkejut dia. di sini ada nih. Malah ini malah mau cari telurnya. Mungkin tidak kami ambil. Ini tempat menunjukkan. Iya. Kalau di sini ada masih apa namanya banyak hewan yang banyak hewan liar. Jadi ayam. Jadi kita perlu juga hati-hati kalau kita ke mana? Ke puncak kayak gini. Yang kita waspadai adalah hewan-hewan hutan. Wah, dari sini itu kelihatan loh puncaknya Gunung Prau. Nah, itu sudah terlihat, tapi kita nggak ke puncak. Kalau ke puncak kan lewatnya dari Dieng itu lebih dekat. Oh ya, itu kata teman, gunung ditutup. Ya musim corona. Musim corona. Itu puncaknya terlihat jelas. Ini mungkin daripada ke puncak jalannya lebih ekstrim sini ya. Karena ini jalurnya jalur ya jarang orang lihat ya. Jalur. Wah, ini kita sudah mendekati hutan, sangat dekat. Mungkin jaraknya 500 meter itu di sebelah timur. Nah, kita nanti akan turun ke situ. Nah, saya ikut sama leadernya saja. Ini nanti kita akan turun ke sungai. Jadi banyak ada sungai di sana nanti. Nanti kita ke sana. Ini namanya tanaman serah ini, bro. Serah. Serah ini.
taman ini kalau di Jawa namanya kreo nih. Ini daun kreo. Kalau latin nggak lupa. Tapi ini juga sangat bermanfaat untuk pengobatan. Ini bisa dibuat semacam kayak teh kayak gitu, dikeringkan kemudian kita seduh pakai air. Ini juga bisa untuk menyembuhkan penyakit mah mikro. Jadi kalau di hutan mana kamu, Ini bro, ini bisa digunakan. banyak sekali. Banyak sekali ini manfaatnya, ini bisa sering nanti manfaat daun kreo. Saya malah belum tahu itu kalau daun kreo itu bermanfaat. Di Jawa kalau apa sih ya namanya ya? Nama latinnya lupa. Nanti akan kami jelaskan ulang tentang daun ini. Jadi, kita sudah mulai masuk ke hutan kayak gini. Pemandangannya luar biasa, ini bagus sekali. Ternyata di sini ada kobranya. Betul. Jadi kita harus hati-hati karena kita juga minim pengetahuan tentang Ular. tentang ular. Jadi kita tidak boleh menyentuh ataupun membunuh, tidak boleh. Apalagi membunuh. Jadi kita harus membiarkan biar dia lewat dulu. Ini karena sudah memasuki hutan bro. Makanya teman-teman kemarin ada yang mau ikut banyak sih, tapi kami belum mau mengajak dulu ini karena jalurnya Jadi kami cukup tidak ekstrim. berani mengajak teman-teman yang memang mau sini. Jadi kebetulan dari yang Kak satunya ini Kak Khaled ini juga tahun berapa itu juga pernah ke sini. Jadi kami lebih apa namanya? Iya, hati-hati lah. Hati. Daripada kalau orang-orang yang memang belum pernah ke sini, jadi kami tidak berani mengajak. Takutnya karena ini medannya ekstrim sekali. Ekstrim, kita susur sungai, kemudian masuk hutan belantara. Jadi betul-betul kami sangat hati-hati sini. Di sini cukup ekstrim. Tadi saya lihat ular cukup besar bro. Kita sudah nyampe sungai. Ada sungainya di sini. Sebenarnya saya itu basicnya ya pecinta alam. Sebenarnya saya basicnya itu ya pemancing. Kalau lihat sungai itu ya penasaran apakah ada ikannya atau tidak. Ini. Kita menunggu untuk memasuki hutan belantara. Itu teman-teman. Ini kalau sore nanti ini gelap. Jadi ini memang medan treknya memang khusus trek untuk apa siang. Jadi ini tidak digunakan untuk malam. Luar biasa. Nah. Ada tanda titipan tuh. Aduh, itu ada yang buang sampah sembarangan lah. Inilah. Katanya masih. Kalau sampah itu ingat bro. Nanti kita bawa turun. Nanti itu sampahnya kita bawa pulang. Memang tidak bisa membusuk. Walaupun kecil, tapi itu bisa membuat pemandangan yang tidak enak. Wow, ekstrim bro. Lain bedanya apa namanya, kita penjelasan seperti ini dengan kita pendakian. Memang seru sekali kalau pendakian kebanyakan memang sudah sering dilewati, jadi Gak ada jalurnya. dari jalurnya. Sebenarnya kalau ini kan kita cari trek sendiri, kemudian jalannya juga luar biasa. Ini dibatasi apa namanya, ya, tumbuhan ini yang menghalangi jalan sebetulnya. Tapi kami tidak membawa pisau. Ini itu salah satu kekurangan dari kami. Tetapi tujuan kami tidak membawa alat tajam biar kami tidak bisa merusak hutan. Seperti itu, tapi kita harus menjaga
bedakan ya rusak dengan memanfaatkan. Jadi kalau memanfaatkan kitnya hanya mengambil secukupnya saja. Oke, kalau merusak itu artinya membunuh sehingga tidak bisa tumbuh lagi. Kita lanjut bro. Nah ya, itu penjalin Rotan ya. rotan. Biasanya membuat Ini bisa dibuat untuk kursi. saya zoom. Nah ini Lihat. ini yang buat kerajinan, Ya, betul. kerajinan seperti kursi, Meja. meja itu. Kalau dulu buku kasur itu juga tempat jadi benda legendaris itu. Itu viral gebuk kasur ya. Buku kasur betul. Sekarang jarang karena kasurnya itu udah usah digebuk. Pakainya itu loh. Air. Itu loh. Vakum. Vacuum cleaner ya. Betul. Sekarang udah ada gebukan tuh. Sekarang juga udah banyak pempes. Iya. Jadi kalau Fungsinya. anak-anak pada ngompol itu udah aman. Iya. Udah ada pempes. Kan gini. Kalau zaman dulu kan belum ada pempes, cuman ya karena kita harus ngeluarin budget. Jadi ya paling pakai alas keadaannya plastik kayak plastik. Jadi sering bocor, makanya sering dijemur kalau kasur zaman dulu. Iya. Kalau sekarang itu gebuk kasur itu ya buat gebuk maling. Itu kan. Ayo lanjut. Di sini masih banyak. Ada apa buah ini? Ah ya, ini buah enggak tahu namanya. Beracun atau bisa dimakan saya belum tahu. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu teman-teman ini bisa dimakan atau tidak, nanti bisa Komen. Komen di bawah. di komen di bawah. Kita lanjut saja. Jalannya masih jauh. Kalau saya batuk kamu takut enggak? Ini musim corona loh. Corona nggak ada di gunung, Bro. Oh, iya. Corona Lanjut, adanya Bro. di Lanjut. Jakarta. Lanjut. Waduh. Apa namanya? Pohonnya sekarang dilindungi, jadi tidak boleh mengambil. Ya. Itu. Perlu sobat ketahui kalau tumbuhan paku itu di sini sudah dilindungi. Karena biasanya orang ngambil, kalau di sini namanya galar. Itu sering batang pohonnya diambil, dijual sama orang. Itu buat kerajinan. Jadi sekarang tumbuhan paku atau galar itu udah dilindungi. Sama satu lagi itu kantong semar itu juga udah dilindungi. Jadi kita nggak boleh ngambil, oke? ini Nah ini, ya, ini namanya anggrek. Enggak apa enggak tahu ini. Tapi ini di sini udah dilindungin, jadi kita nggak boleh ngambil. Saya pernah belum Nah, lama kita oke. 5 tahun yang lalu sempat tetangga saya itu jadi supirnya di penjara 3 bulan, Bro. Karena itu mengangkari. Maduan. Ya teman-teman, di sini kita buat jalur baru. Udah ada jalannya. Wah. Ini kemiringannya sekitar 70-80, Mas Tarisan. Kemiringannya? Kalau kita ukur, Kak, kita bakal masih juga. Bagus Pak. Oh ya. Ini cukup sulit. Ayo kita lanjut. Ini saya malah paling belakang. Katanya ada tanda-tanda orang pernah kesini. Kita pernah kesini, ini bekas apa namanya? Parang. Ini cukup tajam. Kita lanjut. Jalannya luar biasa. Mungkin sebagian orang biasa, sebagian orang luar biasa, dan bagi saya ya lumayan. Ayo. Ini memang ada jalannya, tapi sudah tertutup. Lanjut.
Nah, ini sudah ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin ini orang mau cari. Wah, kenapa Mas? Wah, itu ada tumbuhan tajam. Ini kalau berbuah, ini enak banget ini bro juga bro. Ini rasanya seperti apa, stroberi ini bro. Sudah, ayo lanjut. Kita harus lihat kondisi. Treknya kok naik terus ya? Kita naik terus ini trek. Sumber air sudah kedengeran bro, itu tandanya sumber air sudah. Jadi sebentar lagi kita sampai ke ke air terjun yang kita tuju. Udah sih, soalnya udah agak kedengeran dan itu udah banyak suara burung itu. Kalau zaman sekarang kalau terdengar suara burung itu pasti jarang orang yang kesini. Hanya kalau yang di hutan-hutan sana kebanyakan udah sepi sekarang. Kalau di hutan bro, nggak ada suara burung, nggak ada suara hewan-hewan apapun, karena sudah banyak yang itu pemburu-pemburu liar. Kita lanjut lagi bro. Kita sudah nyampe sungainya ini. Kita bro, gimana? Lanjut atau kita dulu? Lanjut bro. Lanjut. Karena jam sudah Jam berapa? pukul 11. 11 bro. Ayo lanjut saja. Biasa. Seperti nampak tidak jalan ini. Kita Jalannya ini Mas Solid. lumayan. Kita tetap menempuh sungai bro, jadi belajar tersesat. Lagi bro. Nah ini untuk patah sebentar bro. Jadi kalau sepelan ini hati-hati, jangan sampai ditarik ke sana. Kalau lepas, ntar terkena orang yang di belakangnya bro. Jadi gitu ya. Bahaya. Termasuk teknik itu bro. Jadi kita tidak boleh pegang kayak gini, kita lepas ya. Bahaya itu. Beruntung ini tumbuhan yang tidak keras ya. Yang tadi sore ditemukan, kita susur sungai saja daripada kita nggak menemukan jalan. Susur sungai kendalanya itu yang jelas sepatu kita itu basah, kemudian batu-batunya licin. Jadi ini airnya masih dingin sekali. Dan ini kita diminum. Jadi saya nggak coba untuk minum air yang seperti ini.
sini sudah kelihatan air terjunnya di sana. Tuh. Air terjunnya mana, Mas? Ya, sekitar situ ya. Ini hampir nyampai. Lanjut. Kita hampir sampai. Itu di situ sudah kelihatan. Wah. Nah, itu tinggi sekali. Air terjunnya tinggi. Sudah hampir sampai. Akhirnya kita nyampe juga. Tingginya luar biasa. Ekstrim. Nyampai juga di sini. Kita nanti bisa taksir tinggi Juruk ya. Betul. Mungkin di sini bisa, dari sini kita mesti, tapi kita harus tarik alat dulu, tarik pengukur. Jadi nanti depan nanti akan minta taksir berapa ketinggian air terjun ini. Teman kita kemana tuh? Bentar. Tingginya luar biasa. Oke bro, kita telah sampai di air terjun Elang atau Juruk Elang. Ini sangat tinggi sekali dan udara dingin sampai kita terasa timburan angin dari jatuhnya air terjun di sini. Alhamdulillah, kita sampai sini jam berapa ini kak? Sekitar jam berapa ini? Tak lihat ini. Jam 1. Jam 1 kayaknya. Jam 1. Dan alhamdulillah cuaca masih mendukung. Tuh, jadi kalian lihat dari sini apa luar biasa ini. Mantap sekali. Dan kita ini sini dikelilingi oleh gunung batu. Jadi sebelah sana juga sebelah di barat ya kak. Di barat batu.
kemudian sebelah timur Banten. Pohon-pohon pisang. Kami coba untuk berada di attitude. Jadi siapapun yang ingin ke sini, jangan lupa siapkan mental kalian, jangan sampai merendon karena sebagian pertama perjalanan kami melalui susur sungai. Ini satu sampai basah sekali. Tadi sempat ada yang genangan air sampai begini kak tadi dari dasar genangannya sampai nusuk-nusuk dari bawah rimbun-rimbungan dan pohon-pohon yang tumbang. Ya kak, dari sini kak. Ini lebarnya kurang lebih berapa? Ada 10 meteran ini. Ini ada 10 meteran. Yang ini lebarnya ada 10 meter dan tingginya kurang lebih 50-an ada ini kak. Nah, jadi nanti coba kita akan coba menaksir ketinggian ini melalui teknik yang sederhana. Kalau ada yang namanya rumus Pythagoras itu juga bisa digunakan untuk mengukur atau menaksir tinggi pohon ataupun tinggi air terjun. Nah, tapi selain rumus Pythagoras ada juga alat yang sederhana melalui perbandingan. Nanti akan kami coba ukur. Yang pertama kita harus mengukur dulu kurang lebih 1 meter untuk taksiran. Ya. Oke. Dan saya akan mempraktekkan cara mengukur ketinggiannya. Oke. Ini kita mau menaksir, mengukur. Ini tadi sudah rantingnya itu sudah diukur sekitar 2 meter. Nah, itu sekitar 2 meter, ya kan? Kita nanti rantingnya ditaruh di dekat air terjun. Nah, nanti kita ukur. Nah, maksudnya sampai situ. Ayo. Semakin jauh itu semakin akurat. Karena ini lokasinya tidak bisa menjauh lebih. Di sana kan ada ranting-ranting. Oke. Sudah Ya. kita taksir. Ini kurang lebih ada 30 ada 30. Kemudian 30 karena tadi tongkat yang diletakkan adalah 2 meter, berarti 30 dikali 2 berarti 60 meter. Oh iya. Jadi dari 60 meter. 60 meter. Ya mungkin 60 meter. Itu kurang lebih karena perbandingan Ya. belum akurat. Kalau lebih akurat lagi kita pakai rumus Pythagoras. Itu Ya. pasti pasti akurat itu, ya. Jadi kalau semakin kita kelemahan ini adalah keakuratnya masih kurang, ya. Karena kita hanya sedangkan tadi yang dikatakan cuma kita mengukur 1 meternya juga tidak tepat karena kita cuma pakai jurnal seperti ini, jadi kurang akurat. Tetapi lebih kalau kita tidak bawa alat, salah satu yang lebih efektif cuma pakai ini. Tapi kalau akuratnya kita pakai Pythagoras harus pakai tiang yang ukurannya tepat, kemudian kita harus bawa bidikan atau bawa kompas. Iya. Itu menurut Pythagoras sudah tidak asing lagi. Ini berarti panjang tinggi air terjun ini sekitar 60 meter. Mungkin kalau menjauh lagi ya lebih. Karena kan pandangan semakin jauh kan semakin mengecil. Tapi kurang lebih sekitar 60 meter. Tadi kan tongkat di depan 2 meter. Tinggal mengalihkan saja pakai itu. Ranting tadi diukur sama dengan yang ada di sana, ya. Nah. Suasana dingin ya, Mas. Luar biasa dinginnya. Karena lupa dan cuma bawa botolku tetap harus ini ya. Oke. Dan kali ini saya untuk memajukan kita akan membuat kopi kakak. Kita membuat kopi ke sana. Ya, ke sana nanti. Di sana ya. Ya, Kak. Oke. Sumber air tuh dekat. Oke, teman-teman kita akan membuat kopi. Pertama kita membuat api dulu. Membuat api ya. Ada kompornya. Ada kompor. Ada kompor. Teman-teman kalau Mas tolong bajunya Mas. Area pegunungan lebih baik pakai yang kita ambil di sana. Oke, siap. Kita mau ambil air terjun, saya kameramen cuma adanya kan gimana ini Mas? Waduh. Oke.
Ya. Ini mau makan. Oh, backgroundnya tuh Alami. Coba lihat. Tadi dulu, apa nih? Paimah. Paimah. Sendoknya Yu Paimah. Jadi kita tidak bertiga di sini, tapi kita berempat. Yang satu Paimah. yaitu Paimah. Paimah. Jadi Ingat, kita berempat. nanti kalau teman-teman kesini, ingat ya. Ingat ini. Ini tak fokuskan dulu ya. Paimah pernah kesini. Berarti Paimah berarti pernah kesini. Ingat itu. FS. Ini karena waktu sudah cukup sore, sekarang jam 2 siang atau jam 14.00 WIB. Kita mulai berpulang. Itu sudah tadi sudah sekitar 2 jaman lah di sini. Ya teman-teman, kita mau pulang. Sekarang jam 2. Ya, grup yang tinggi menjulang. Ini namanya memadu. Kena kulit, aduh. Ayo lanjut perjalanan pulang. Sekarang sudah jam 4. Kami barusan nyampe sini. Luar biasa perjalanan. Tadi perjalanannya sangat apa namanya? Ekstrim, sangat mengesankan. Perempat dari perjalanan kita lewat jalur darat, kemudian kita turun ke sungai, kita ke sungai dari itu kemudian sampai ke air terjunnya. Jadi kalau teman-teman sempat berpikiran takut tersesat, jangan khawatir. Yang penting teman-teman selalu apa namanya yang menjadi acuan adalah sungainya. Kalau kita lewat jalur sungai, maka pasti akan sampai ke air terjun. Begitu sebaliknya kamu pulang lewat susur sungai, jangan sekali-kali lewat jalur darat kalau memang belum tahu. Gitu. Satu lagi mas, karena waktu sudah cukup sore, gimana kalau kita mandi air hangat? Oke, setelah ini. Oke, jadi di sini kami bertiga, lagi kami bertiga. Sini ada Berempat sebenarnya sama Toto Sendok. Total sendok yang tadi itu loh. Tol sendok. Oh, jenenge Paimah itu. Jadi kita berempat. Ada saya Tarihin, kemudian sebelah saya Alit dan ini Wildan Dana. Oke. Nah, kita bertiga setelah selesai. Demikian video perjalanan kami, penjelajahan kami ke Curug Elang. Nantikan video atau konten berikutnya. Oke. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Komen. Jangan Subscribe. lupa. Kalau memang tidak suka silakan dislike, tidak apa-apa. Oke. Yang penting komen. Oke. Komen jelek, komen bagus, kami Komen terima sebagai jelek, masukan. ya, Oke. Sekian ya. Oke, sekian dari kami.
Dan siapa kita bertanya kalau kita tidak tahu jalan? Peta. Katakan peta. Peta. Lebih keras. Peta.